Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Oni Putri Anggun dengan NIM 251121101002. Di sini saya akan menjelaskan tentang gizi buruk di Indonesia serta strategi apa sih yang dapat dilakukan oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat dalam mengatasi gizi buruk tersebut, serta apa sih yang dapat dilakukan untuk pembangunan nasional nantinya. Gizi buruk adalah kondisi ketika tubuh, terutama pada anak-anak, tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pada pertumbuhan mereka, perkembangan mereka, serta fungsi tubuh mereka. Kondisi ini ditandai dengan berat badan yang sangat rendah dibandingkan dengan tinggi badan mereka, atau dikenal juga dengan severe wasting. Nah, selanjutnya pasti kita bertanya-tanya kan teman-teman, apa sih penyebab dari gizi buruk tersebut? Ternyata banyak banget loh teman-teman penyebab dari gizi buruk tersebut. Nah, yang pertama, penyebab dari gizi buruk tersebut adalah asupan yang tidak seimbang. Asupan apa? Asupan makanan tentunya. Konsumsi makanan yang rendah kalori dan minim protein dapat menyebabkan kekurangan gizi. Ini dapat menyebabkan seseorang itu kekurangan gizi karena terlalu banyak kalorinya yang dikonsumsi di setiap harinya dibandingkan protein. Jadi seharusnya itu antara kalori dan protein itu harus seimbang, teman-teman. Nah, selanjutnya yang dapat menyebabkan gizi buruk tersebut adalah penyakit infeksi. Contohnya tuberkulosis atau campak yang dapat memperburuk kondisi gizi seseorang karena mengganggu penyerapan nutrisi yang ada di dalam tubuh mereka. Karena penyakit TBC contohnya, apapun nutrisi yang ada di dalam dirinya akan diserap terus-menerus sehingga nutrisi tersebut habis, sehingga untuk diri dia saja tidak cukup nutrisinya. Nah, itu dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangannya juga terlambat. Nah, selanjutnya ada faktor ekonomi. Keterbatasan ekonomi keluarga dapat membatasi akses terhadap makanan bergizi, di mana makanan bergizi tidak bisa mereka usahakan untuk diberikan kepada anak-anaknya dengan keterbatasan ekonomi. Karena ekonomi yang di bawah rata-rata memberi makan kepada anaknya emang seadanya, agar si anak tetap bisa makan. Mereka tidak mempertimbangkan antara protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin yang diberikan kepada si anak. Begitupun dengan gizi anak yang baik, tentunya ada usaha dari seorang ibu yang memberikan asupan yang kompeten kepada anaknya, sehingga anak tumbuh dengan perkembangan yang baik dan pertumbuhan yang baik. Nah, adapun faktor selanjutnya itu kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi. Kurangnya edukasi pada orang tua mengenai pentingnya gizi seimbang menyebabkan pola makan si anak tidak sehat. Banyak orang tua yang tidak mengerti tentang gizi yang seimbang tersebut, sehingga diberikan kepada anak terlalu banyak karbohidrat atau terlalu banyak protein, atau minim kali karbohidrat atau minim kali protein. Kadang karena kebiasaan ketika MPASI yang diberikan kepada si anak di masa kecilnya, tidak diberikan sayur, tidak diberikan buah, hingga anak bertumbuh hingga besarnya, ketika besar mereka tidak juga menyukai antara buah dan sayur tersebut. Itu juga dapat menyebabkan si anak dapat terjadi stunting. Nah, ini disebabkan juga karena gizi yang terlalu buruk, makanya si anak dapat menjadi stunting. Dengan banyaknya kondisi gizi buruk di Indonesia, serta banyaknya faktor-faktor yang dapat menyebabkan gizi buruk tersebut, ternyata tenaga kesehatan masyarakat adalah garda depan dalam memerangi gizi buruk tersebut di Indonesia. Dengan peran dari kesehatan masyarakat tersebut dalam edukasi masyarakat tentang gizi seimbang, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak.
Mereka juga bertugas mendeteksi dini kasus gizi buruk melalui pemantauan rutin, sehingga intervensi cepat dapat dilakukan. Selain itu, mereka terlibat langsung dalam memberikan makanan tambahan dan suplementasi gizi, serta menangani kasus gizi buruk yang memerlukan perawatan medis yang intensif. Namun, masalah gizi buruk tersebut tidak dapat diatasi oleh seorang diri. Tenaga kesehatan masyarakat harus berkoordinasi dengan sektor lain seperti pertanian, pendidikan, dan ekonomi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perbaikan gizi tersebut. Mereka juga berperan dalam mengadvokasi kebijakan gizi yang lebih baik di tingkat lokal dan nasional, memastikan anggaran yang cukup untuk program gizi, serta memperbaiki pelayanan kesehatan dan ketersediaan pangan yang terjangkau, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan karir posyandu dan promosi praktik gizi yang baik di tingkat keluarga serta komunitas-komunitas lainnya akan memperkuat upaya saya sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat untuk mengatasi gizi kurang tersebut. Ayo hindari gizi buruk dan menjadi anak yang sehat, berprestasi, dan berintegrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.